Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Mengawali renungan hari ini, saya mau cerita sedikit tentang latar belakang sejarah yang terjadi sebelum Kristus lahir ya. Tepatnya 167 tahun sebelum Kristus lahir. Jadi kalau penanggalan, berarti kan kalau sekarang kan tahun 2025 ya. Kristus lahir tahun berapa? Kalau tahun 2025 berarti ya pengandaiannya adalah, maksudnya pemahamannya adalah di tahun pertama ini, penanggalan ini, disitulah Kristus lahir. Dan sebelumnya penanggalannya itu kalau kesini kan dia makin besar ya, 2025, 2026 sampai seterusnya gitu ya. Nah bedanya kalau misalnya mundur, dia menjadi lebih besar ke sana. 1, 2, 3, nah ini tahun 167, berarti hitungannya 167 tahun sebelum Kristus lahir. Jadi waktu itu bangsa Israel sudah ada di Yerusalem. Dan ada peristiwa di mana bangsa Romawi itu sebelum benar-benar menjajah bangsa Israel di zaman Tuhan Yesus, bangsa Romawi itu sudah menyerang bangsa Israel dari sejak tahun bahkan sebelum Yesus lahir. Dan ada kejadian di tahun 167 itu, saya punya gambar. Nah ini orangnya, ya anggaplah ini orangnya ya. Karena siapa yang tahu gambarnya kayak gini kan ya. Namanya Yudas Makabe. Jadi bangsa Israel waktu itu diserang sama bangsa Romawi. Ini belum penaklukan benar-benar ya, belum jadi jajahan benar-benar. Dan bangsa Romawi ini ngacak-ngacak bait Allah. Salah satu contohnya yang saya temukan adalah ya kira-kira gambarnya seperti ini. Selanjutnya Bung. Nah mereka masuk ke bait Allah, padahal kan bagi orang Yahudi itu nggak boleh sembarangan orang masuk ke bait Allah. Bahkan imam saja, imam itu kan dipilih untuk pada akhirnya siapa yang boleh masuk gitu ya. Kayak Zakaria kan dipilih untuk kemudian hanya dia seorang. Nah ini bangsa Romawinya masuk ke bait Allah, dan kemudian apa yang dilakukan itu ada mezbah kan ya. Lalu kemudian yang dipersembahkan adalah sesuatu yang kelihatan nggak gambarnya apa? Gambarnya adalah yang diharamkan oleh bangsa Israel. Jadi kan benar-benar penistaan sekali gitu ya kalau zaman sekarang mah ya. Mereka bawa babi gitu ya, lalu kemudian dipersembahkan di dalam bait Allahnya orang-orang Yahudi tahun 167 Masehi ya. Dan itu betul-betul bangsa Yahudi sangat-sangat terluka karena mereka kan nggak mau makan hal-hal seperti itu ya, diharamkan gitu bagi orang Yahudi. Sehingga sewaktu ada kejadian seperti itu, orang-orang Israel menjadi bersemangat untuk mengusir penjajah gitu. Dan muncullah orang yang tadi, Yudas Makabe, yang pada akhirnya memimpin bangsa Israel untuk mengusir Romawi di tahun 167 sebelum Masehi itu. Dan mereka berhasil. Mereka berhasil mengusir, mereka berhasil menendang keluar bangsa Romawi. Sehingga pada akhirnya apa? Sehingga pada akhirnya ada peristiwa yang namanya adalah pentahiran, penahbisan. Atau bahasa ayat 22-nya tuh Hari Raya Penahbisan Bait Allah di Yerusalem. Nah peristiwa inilah yang melatar belakangi kenapa pada akhirnya di ayat 22 ada perayaan Hari Raya Pentahbisan. Bahasanya apa sih? Penahbisan Bait Allah di Yerusalem. Mereka mengingat tentang bagaimana cara Tuhan menyertai, bagaimana cara Tuhan melindungi, atau bahkan sewaktu ada bangsa asing menyerang, lalu kemudian mereka mengingat, oh ternyata kita bisa untuk mengusir bangsa asing, menyucikan kembali kota kita, terutama bait Allah, dan kemudian perayaan itu dirayakan tiap-tiap tahun. Ada hari raya penahbisan bait Allah di Yerusalem. Jadi kalau misalnya yang namanya hari raya ya, pasti kan semua orang bersyukur ya. Orang datang ke bait Allah dengan semua pengingatan itu. Wah dulu kita pernah ada orang yang mau ngacak-ngacak nih, tapi ternyata kita bisa untuk mengusir. Pengingatan, bersyukur, sehingga pada akhirnya membawa pengharapan yang positif pastinya ya.
karena Allah pernah menolong, hari ini saya bersyukur, lalu kemudian memandang masa depan tuh kayaknya percaya bahwa Tuhan akan melakukan pertolongan yang sama. Terlebih karena kita tahu bahwa di zamannya Yesus, orang Israel benar-benar sudah dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi ada latar belakangnya sewaktu kita membaca bagian perikop kita hari ini. Dan pasti hari raya itu menjadi sesuatu yang penuh dengan rasa syukur. Oleh karena itu menjadi menarik sewaktu kita membaca kelanjutannya, saya mau mengajak kita untuk melihat ayat 24. 24 kan ada orang datang kepada Yesus, lalu kemudian orangnya bilang, mengapa engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jadi sesuatu yang aneh ya. Kan itu di saat-saat mereka bersyukur gitu ya. Di saat ada sesuatu yang membuat mereka bersyukur luar biasa karena pengalaman iman itu, tapi tepat di saat yang sama tetap muncul yang namanya kebimbangan. Kalau buat saya menarik ketemu dengan itu ya. Bagaimana ceritanya seseorang yang tahu karya Allah dalam menyelamatkan, dalam menolong, dalam melibatkan diri, Allahnya melibatkan diri untuk menolong, dan dia tahu tentang hasilnya bahwa Allah menolong, sehingga pada akhirnya dia bisa bersukacita, bersyukur, tapi di tengah-tengah ungkapan syukur yang luar biasa itu masih terselip dengan kebimbangan. Baru kemudian di ayat selanjutnya ya, kita tahu bahwa Yesus bercakap-cakap dengan orang-orang Yahudi yang bimbang itu. Dan kemudian disitulah kita tahu bahwa ada, kalau di grup jemaat saya udah share ya, bahwa jadi kayak kita ngeliat tuh, kayak ngeliat orang naik roller coaster gitu. Apa sih kalau misalnya bahasanya Indonesianya? Kalau bahasanya Taman Mini apa? Halilintar. Itu halilintar di mana? Dufan ya, bahasanya Dufan ya. Kadang ada di bawah, menukik gitu ya. Tapi kemudian kita juga ke atas, dia ajak ke atas, bisa ngelihat semuanya. Tapi tiba-tiba juga nyeruduk lagi ke bawah. Dimulai dari ungkapan syukur kita ke atas, tapi kemudian kita jadi bimbang, dibawa turun lagi. Kemudian kita berusaha naik untuk stabil, tapi kemudian ada bersih tegangnya dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya seseorang bisa tetap bertahan dalam kebimbangan atau bahkan semakin terpuruk dalam kebimbangannya. Dan itu menjadi gambaran yang kita hadapi sebagai seseorang yang berjalan dalam keseharian kehidupan kita, dalam menghidupi iman, sewaktu kita tahu juga kita ada dalam roller coaster kehidupan ya, naik turun, pasang surut. Sewaktu kita paham maksud Tuhan, kita jadi kayak meninggi gitu ya, bersyukur. Tapi sewaktu kita bingung, kita jadi ragu, dan kemudian kita jadi ngobrol dengan Tuhan atau bahkan bersih tegang dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita harus berjalan terus gitu ya. Apa yang harus kita lakukan sewaktu muncul kita bersih tegang dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu saya mau mengajak kita untuk menambahkan ayat selanjutnya Bapak dan Ibu. Boleh lihat Alkitabnya? Karena kalau buat saya, pembacaan perikop kita memang full satu perikop ya, 22 sampai 39. Tapi justru kalau buat saya menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting di ayat selanjutnya, cuma berapa itu? Cuma 3 ayat. Justru itu menjadi puncak dari apa yang kita baca di perikop kita hari ini. Saya bacain ya, di situ dibilang judul perikopnya adalah Yesus di seberang sungai Yordan. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Ayat 41 nih ya. Banyak orang datang kepadanya. Siapa orang ini? Ya orang yang pasti punya
keraguan, kebimbangan seperti ayat yang dalam perikop kita, tapi kemudian mereka memutuskan untuk tetap datang. Saya lanjutin ya. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak pernah membuat satu tanda mukjizat pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini memang benar. Sehingga pada akhirnya ayat 42 dibilang apa? Lalu banyak orang di situ percaya kepadanya. Bersyukur luar biasa, lalu kemudian meragu, tapi kemudian ada keputusan yang diambil di sini sehingga pada akhirnya di sini di paling ujung bukan jadi tetap meragu, tetapi pada akhirnya mereka menjadi percaya. Ya mereka nggak semua, ada aja orang yang meragu. Toh yang menangkap Yesus kan orang yang menolak gitu ya. Tapi menjadi sesuatu yang menarik karena apa yang terjadi dalam perikop kecil sebagai penutup dari pasal 10, yang terjadi adalah walaupun orang ada dalam kebimbangan, kalau kita ngikutin alurnya ya, orang ada kebimbangan, walaupun juga dia tahu dalam sejarah hidupnya Tuhan sudah berkarya luar biasa, tapi pada akhirnya yang menjadi kunci adalah selalu akan ada seseorang yang tetap mengambil keputusan untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, walau memang ada bimbang, ada ragu, sambil juga tetap mengingat bahwa di masa yang lalu Tuhan sudah menunjukkan jalan berkat yang luar biasa, dan pada akhirnya disitulah dia bertemu dengan pengalaman ayat 40 sampai dengan ayat 41 di perikop yang kedua tadi sampai dengan ayat 42. Pilihannya salah satunya itu berjalan walaupun memang ada kebimbangan, berjalan bersama dengan Tuhan ya. Pilihannya kan itu ya. Atau pilihannya adalah ya udah, karena dia meragu, karena dia marah, maka dia ngerem aja gitu. Nggak kemana-mana, terlalu kecewa gitu. Nah hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu saja dari satu tokoh kunci dalam pembacaan Alkitab kita hari ini Bapak dan Ibu. Saya bilang ya, satu tokoh kunci. Ada yang mau nebak nggak tokoh kunci yang saya maksud yang mana? Ada yang nebak bahwa tokoh kuncinya Yesus? Ya Yesus, paham lah, Yesus tokoh kuncinya gitu ya. Tapi kan di dalam perikop kita, Yesus itu kan ditolak. Yesus itu yang justru dikonfrontir gitu. Omongan Yesus tidak didengar, semua yang dinyatakan oleh Yesus ditolak oleh mereka. Maka saya mau mengajak kita untuk melihat tokoh kuncinya sebetulnya bukan menunjuk pada Yesus karena Yesus ditolak. Saya mau mengajak kita untuk melihat satu tokoh kunci yang saya maksud adalah di ayat 41. Siapa dia? Yes, itu dia, Yohanes. Padahal nggak ada nih orangnya. Di penceritaan kita nggak ada. Mana orangnya? Nggak ada. Bener ya, nggak ada ya dia. Kan di situ kan dibilang kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Dahulu Yohanes membaptis di situ. Orang akan pengenangan bahwa dulu Yohanes di situ. Tapi apakah Yohanes ada di situ? Nggak ada. Tetapi sewaktu orang datang dan kemudian mereka mengingat tentang Yohanes dan kemudian mengingat tentang kesaksian Yohanes, maka dari situ juga bahwa mereka yang ragu pada akhirnya bisa percaya pada seseorang yang ditolak oleh orang banyak. Dapat yang saya maksud ya? Kalau ngomong tentang tema sinodal kita hari ini, jalinan relasi dalam karya cinta gitu ya. Sewaktu kita mengalami pasang surutnya hidup, seperti naik halilintar, naik roller coaster gitu ya. Menjalin relasi
dalam karya cinta itu bukan hanya perkara tentang aku dengan Tuhan. Akunya siapa aja ya? Akunya adalah kita gitu. Kadang-kadang nggak berhenti sampai di situ aja. Karena apa? Karena antara aku dengan Tuhan kadang-kadang kita juga nggak akur. Nggak akur ya. Pernah lah kita nggak akur sama Tuhan, berantem gitu, atau kita bersitegang, kita berselisih pendapat. Ya contohnya lihatlah Mazmur, apakah Daud itu nggak dalam bahasa ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu? Yaitu sewaktu seseorang bersitegang dengan Tuhan. Dan di saat kita bersitegang dengan Tuhan, kita menjadi sangat-sangat sulit untuk percaya siapa? Ya percaya Tuhan. Percaya akan apa yang diomong oleh Tuhan. Sehingga figur Yohanes dalam iya benar ya, Yohanes Pembaptis dalam perikop kita hari ini menjadi sedemikian penting. Kenapa? Karena bayangkan beginilah, kita ambil langsung cermin ke masa sekarang ya. Ada seseorang sedang tidak baik-baik saja dengan Tuhan. Ini dua nih, hubungan dua antara orang dengan Tuhan tidak baik-baik saja. Tuhan ngomong apa? Dihajar semua sama dia, dipental-pentalin sama dia. Kenapa? Karena dia ngelihat hidup dia yang nggak seperti apa yang diomong Tuhan. Maka kehadiran orang-orang di sekitarnya menjadi sangat-sangat penting. Kenapa? Ya karena sewaktu dia nggak bisa untuk memahami karya Tuhan dan menolak semua omongan Tuhan, dia bisa melihat siapa? Bukan melihat Tuhan pada yang paling pertama gitu ya, karena dia sedang bermasalah dengan Tuhan. Maka yang perlu dilakukan oleh orang itu adalah lihatlah orang-orang yang pada akhirnya menunjukkan bahwa apa yang diomong Tuhan itu benar. Kan begitu ya. Kalau misalnya kita kesulitan untuk percaya akan firman Tuhan, setidaknya dengarlah orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita yang telah lebih dahulu paham tentang cara kerja Tuhan yang betul pada awalnya mungkin tidak dipahami oleh semua orang. Semua orang mengawalinya dengan tidak memahami bagaimana cara kerja Tuhan. Dan sewaktu orang di sini meragu dan kemudian nembakin Tuhan terus gitu ya, minimal ketemulah dengan ya ini nih, orang-orang yang ada di sekitarnya, menjalin relasi dan kemudian ada dalam karya cinta. Ini betul-betul bukan hanya persoalan atau perkara bapak, ibu, anak-anak muda membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan, bukan hanya berhenti di situ. Kenapa? Karena kalau misalnya bapak dan ibu udah agak ribet hubungannya dengan Tuhan, marah sama Tuhan, maka ya bagaimana memulihkannya? Orang firman Tuhan udah dipentalin sama dia. Memulihkannya kalau berdasarkan perikop yang kita baca, memulihkannya adalah orang ini harus ada bersama-sama, tetap ada dalam kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga ayat 41 nih, mereka berubah menjadi percaya. Karena apa? Karena Yohanes. Karena Yohanes dulu nih. Bukan karena mereka percaya tentang Yesusnya dulu, tapi karena Yohanes, maka mereka percaya bahwa Kristus adalah benar. Nah hari ini, karena yang namanya ragu dan bimbang akan selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, semoga kita memahami bahwa ini benar-benar bukan hanya perkara kita membangun hubungan dengan Tuhan seintim mungkin, tetapi semoga juga kita tidak melupakan untuk terus membangun hubungan kita sesama keluarga jemaat,
sebagai persekutuan orang percaya. Kalau dalam Alkitab kita kan dibilang, Yesus bilang aku dan Bapa satu, tapi di Yohanes 17 dibilang sama seperti aku dan engkau adalah satu, begitu juga mereka dan kita satu, gitu kan ya. Jadi bukan hanya urusan tentang aku yang memahami Tuhan, tapi juga bagaimana aku dibantu untuk memahami Tuhan melalui apa? Melalui kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi semoga kita betul-betul tidak mengabaikan hal yang satunya lagi. Hal yang sisi dimana kita perlu untuk ada bersama-sama sebagai keluarga yang berdoa, sebagai keluarga yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Keluarga nih ya, keluarga, bukan keluarga jemaat. Pulang ke rumah sebagai keluarga, datang ke gereja sebagai persekutuan keluarga orang-orang percaya. Dan di saat itulah kita menjadi saling menopang dan saling menguatkan. Kita sedang ribut sama Tuhan, oke, tapi kita nggak ribut dengan sesama kita, dan kemudian sesama kita menyampaikan kesaksiannya tentang kebaikan Tuhan. Minimal lihatlah itu untuk pada akhirnya percaya kembali bahwa Tuhan mungkin sedang memproses kita untuk pada akhirnya tepat pada waktunya menemukan jalan berkatnya. Jadi selamat menjalani hidup di atas, ibaratnya mah roller coaster kehidupan ya, naik turun. Saat kita tidak mengerti, saat kita berantem sama Tuhan, minimal kita ada dalam persekutuan sehingga kita bisa saling menguatkan dan saling menopang. Tuhan menolong, Tuhan berkati kita, amin.